Oke, kita bahas ya. Hari ini yang ngumpulin lebih sepi, nggak tahu kenapa. Ya, mungkin lebih dikit yang ikut hari ini. Oke. Ya udah langsung bahas saja dari nomor 1. Nomor 1. Oh, nomor 1 cuma ngitung luas ya. Oke. Nomor 1 saya punya persegi panjang sisinya 6. Terus titik E pada AD sehingga DE 2E. Terus F pada ini sehingga F 2PF. Oke. Ya kira-kira begitu ya. Mau ditanya luas yang diarsir. Luas CF. Ya udah sih, ini cuma untuk latihan ya, untuk menyadari luas bisa didapat, gak harus selalu hitung langsung. Jadi kita nggak harus selalu tahu alas yang tinggi, kita bisa dapat luas dengan mengurangi juga. Jadi luas CF itu sama dengan luas ABCD kurangi luas AEF kurangi luas BCF kurangi luas CDE. Jadi nggak selamanya ngitung luas segitiga harus alas sekali tinggi, harus cari alasnya berapa, tingginya berapa, tapi kita juga bisa kurangi. Ya, kira-kira begitu. Oke, berarti kita cukup cari luas AEF, BCF dengan CDE. AEF. Ya, jelas AF itu 4, BF itu 2. Ini 4, ini 2, ini 2, ini 4. Terus jelas kalau AI-nya 2, DE-nya 4. Oke. Ya udah, tinggal hitung ya. Luas AEF itu setengah kali 2 kali 4 itu 4. Luas BCF itu sama dengan setengah kali 6 kali 2 itu 6. Luas CDE setengah kali 4 kali 6 itu 12. Jadi luas CF adalah luas ABCD 36 kurangi 4 kurangi 6 kurangi 12. Ya udah 14. Sih banyak yang benar harusnya. Ya lumayan. Ya minimal target saya tercapai ya, nomor 1 lebih dari setengah orang bisa. Biasanya begitu. Oke, nomor 2 yang sudah mulai sudah mulai bingung. Padahal nggak ada yang aneh. Oke, nomor 2. Saya punya lingkaran. Saya punya lingkaran. Terus ada titik A, titik B, dengan titik O. Diketahui sudut AOB 90
Terus C-nya di sini. AC sama dengan 2BC. Kitanya sudut ACB. Oke, mungkin banyak yang dari jawabannya banyak yang jawab 45, mungkin kiranya ada di sini ya. Tapi kan ini sudah dibilang C itu pada seperempat lingkaran. Iya. C pada busur AB dari seperempat lingkaran AOB. Jadi yang di sini. Kalau yang di sini kan 3/4 lingkaran. Iya. Sepertinya banyak yang langsung sudut pusat 2 kali sudut keliling dapat 35. Tapi ternyata enggak. Ya. Ya udah sih. Cara satu pakai sifat segi empat tali busur. Ini sudut pusat sudut keliling. Jadi misalkan D di sini. Ya, misal D di 3/4 lingkaran AOB. Jadi ya sisi yang berbeda. Ya udah, ini baru sudut ADB 45 karena sudut pusat sudut keliling. Kalau di sana ya enggak 45. Terus ACBD itu segi 4 tali busur. Artinya sudut ACB tambah sudut ADB itu 180. Jadi sudut ACB 135. Oke, itu cara pertama. Cara kedua cukup pakai biasa, nggak ada yang aneh-aneh, pakai segitiga sama kaki. Jadi misalkan gambarnya begini. Ini A, ini C, ini B. C. Anggap ini X. Misal COB sama dengan X. Udah. Cara dua. Misalkan COB sama dengan X, maka nanti sudut ini 90 min X karena siku-siku. Ya udah, karena AO sama dengan BO sama dengan CO sama dengan R, ini sama kaki ya. Berarti nanti sudut ACO itu adalah 45 plus X per 2. Sudut PCO adalah 90 min X per 2. Ya udah, kalau dijumlahkan sudut ACB sama 135. Jadi sebenarnya AC-nya terserah mau di mana akan selalu 135. Ya, ini untuk menunjukkan bahwa sudut pusat sudut keliling nggak selalu 2 kali. Tergantung di mana. Dan di mananya itu ternyata juga bisa dihitung. Kira-kira begitu. Oke, terus nomor 3. Diketahui segitiga ABC AB 6, BC 9. D pada BC sehingga CD 5. Jika AD banding AC sama dengan X banding Y dan paling sederhana, ditanya X plus Y. Oke. Ya, kita gambar dulu ya segitiganya. Ini A, ini 9. B, ini C, ini D. Ini 5. Sorry. Ini kenapa D, ini A. Ini A, ini D. Jadi 5.
Ya udah, cara satu pakai steward ya. Ini bisa pakai steward. Kelihatan sekali ini bisa pakai steward. Kita kan mau tahu perbandingan AD banding AC. Jadi ini L anggap, ini C, ini 4. Ini C2 misalkan. Ini kok C, ini B. Kalau pakai steward ini B. Kalau kalian nggak steward bisa ya. Nih, atau bisa coba ya, L kuadrat kali 9. Ya, kalau lupa steward, L kuadrat BC sama dengan AB kuadrat CD tambah AC kuadrat BD kurangi BC BD CD. Oke, L kuadrat 9 sama dengan 6 kuadrat kali 5 tambah B kuadrat kali 4. Saya nggak yakin ini bisa, coba dulu ya. Jujur saya nggak yakin ini bisa. Kurangi 4 kali 5 kali 9 gitu. Nggak bisa ternyata. Ya udah, dapatnya 9L kuadrat sama dengan 180 tambah 4B kuadrat kurangi 180. Ya udah hilang. Ya udah, kita kan mau AD banding AC ya. Itu L per B. Ya udah, ini adalah akar 9 per 4. Akar 9 per 4. 4 per 9. Kalau lebih tepatnya akar L kuadrat per B kuadrat. Ini akar 4 per 9, 2 per 3. Jadi ini X, ini Y, X plus Y 5. Oke, itu steward ya. Kalau kayak hafal rumus, boleh. Tapi ada cara dua yang jauh lebih gampang. Ya udah, PD kan 4. Perhatikan bahwa ini ya, kalau saya pecah segitiganya, ini A, B. Iya, ini B. Gini ya. A, B, D, ini kan 4, 6. Segitiga ABC bisa saya putar ya. Jadi begini. 6, 9, terus ini C, BA. Ya udah beres, ini sebangun. Karena sudut CBA dengan ABD sama ya. Terus rasio ini sama. Jadi menurut aturan kos nanti ini juga sebanding dan semacamnya. Ya jangan kriteria sisi-sisi sudut, ini sebangun. ABD sebangun ABC. Ya udah, berarti AD banding AC itu adalah 6 banding 9, 2 per 3 beres. Ya udah gitu aja sebenarnya soalnya. Makanya saya letak nomor 3, tapi sepertinya tidak banyak yang sadar ini sebangun. Oke. Ya bisa pakai steward kalau malas mikir. Cara paling malas mikir adalah langsung masukin rumus. Dan biasanya sih nggak terlalu gagal-gagal amat. Oke, nomor 4. Nomor 4 malah banyak yang benar. Ya udah deh. Ya, memang nggak selalu susah sih. Jadi saya punya lingkaran, jari-jari 9. Terus pusatnya di O1. Terus ada sudut AB sehingga sudut 60 terbentuk. Ini itu sudutnya 60. Terus ada lingkaran lagi di dalamnya. Jadi juring ini kita selipkan lingkaran lagi. Ups. Ups.
Ayolah, ya udah deh, terakhir. Nggak jadi terakhir. Aduh. Ya udah, saya menyerah sebentar lagi. Nah, udah, oke lah, ya udah, gitulah. Intinya menyinggung di tiga-tiganya, terus pusatnya O2. Oke, ditanya jari-jarinya. Oke, terus jari-jarinya misalkan R. Jari lingkaran kecil adalah R kecil. Oke, jadi ini R. Ya udah, tinjau segitiga. Terus misalkan ini titik D, segitiga O1, O2D. Ya, karena garis singgung ini siku-siku ya. Jadi O2D, ini O1. Ya udah, kita tahu apa? Kita tahu ini 30, ini R, O2D kan R. Terus O1, O2 adalah R besar kurang R kecil. Jadi ini adalah 9 min R. Ya udah. Terus kita tahu, ya udah segitiga istimewa kan, tan 30. Kok tan sih? Kalau ada sin 30 setengah. Setengah itu adalah depan per miring. Jadi 9 min R sama 2R, 3R sama 9, R-nya 3. Oke, gitu aja. Oke. Terus nomor 5. Nomor 5. Saya punya segitiga sama kaki. Ya, kita lah anggapnya sama kaki. Terus AB-nya 4. AC sama dengan BC. Ditanya garis berat AB, AD, dan BE tegak lurus. Jadi misalkan titik tengah, tegak lurus sih, kira-kira begitu. Oke, ditanya AD. AD kuadrat, karena saya mau jawabannya bulat. Saya lupa jawabannya ada akarnya. Nih, ditanya AD kuadrat. AD, BE garis berat. Ya udah sih, menurut sifat garis berat, ini G misal DG sama dengan GE itu X. Ya, karena sama kaki ya, pasti sama panjang garis beratnya. Menurut sifat garis berat, nanti AG sama dengan GB akan sama dengan 2X. Ya udah. Di segitiga AGB itu kan segitiga siku-siku. Pakai Pitagoras. 2X kuadrat tambah 2X kuadrat sama dengan 4. Kuadrat. Jadi 8X kuadrat sama dengan 16, X kuadratnya 2. Oke, tapi kan kita maunya AD. AD kuadrat itu adalah 3X kuadrat. Alias 9X kuadrat alias 18. Udah gitu aja. Jadi saya sengaja pilih kemampuan dasar yang jawabannya pendek-pendek, tapi rasanya pada belum biasa geometri. Jadi yang jawab kurang banyak yang benar, tapi nggak apa-apa. Oke. Geometri sepertinya pada kurang suka geometri ya, padahal soalnya yang saya pilih relatif nggak aneh-aneh. Ya udah.
Oke. Ya, dibanding bidang lain, saya lihatnya kalian paling cocok teori bilangan atau aljabar. Ya deh. Oke. Ya udah kira-kira begitu untuk kemampuan dasar. Harusnya jelas. Kalau nggak jelas bisa dibaca lagi. Terus nomor 6. Nah, ini baru kemampuan lanjut, tapi juga nggak ada yang terlalu aneh harus. Ya, geometri itu gimana ya? Kalau tahu pembahasan kelihatan semua, cuma kalau nggak lihat pembahasan kerasa rabun matanya. Oke, kita masuk ke nomor 6, segitiga ABC. T pada AC, sudut DBA sama dengan sudut DBC, oke. E titik tengah BC. DE tegak lurus BC, AD 8, BC 10. Ditanya keliling. Ya udah. Coba kita gambar pelan-pelan ya. Kita punya segitiga ABC. Ya, saran saya kalau geometri gambar agak besar biar jelas. D pada AC sehingga DBA sama dengan DBC. Kayaknya lebih gampang kalau P-nya yang di sini. Ya, preferensi aja sih. DBA sama DBC, berarti garis bagi. Terus E titik tengah BC. Jadi E tegak lurus BC. Ya gitu lah. Waduh, kurang bagus ini gambarnya. Ya udah ulang. Ya, biasa begitu gambar, kalau kurang bagus ulang. Sampai mirip. Mungkin kali ini lebih bagus. Ini C. Terus ini D. Enggak juga ya. Oke lah. Ya. Ya begitulah. Nasib memang. Kalau gambar nggak sesuai soal, agak buang-buang waktu. Ya ini D, garis bagi, terus yang tengah. Ya udah better. Ini D, ini E. Ya kan, DBA sama DBC, ini X, X. Terus DE tegak garis BC, AD 8, BC 10. Oke. Terus ini titik tengah. Aha. Ya udah kan, yang pertama yang perlu disadari DEB kongruen dengan DEC. Loh, kenapa kongruen? Ya ini kan sisi sudut. Ya, karena DE ini sama, ya, DE sama dengan DE, terus BE sama dengan CE, terus sudut DEB sama dengan sudut DEC. Ini kan sama. Jadi mereka kongruen. Sisi sudut ya. Wah, kongruen berarti ya udah, berarti ini X juga. Oke, terus ini 10 harusnya. Terus apa lagi yang bisa disimpulkan? 10 terus ya sebangun ya berarti. Ya. Susah juga saya lihatnya. Saya juga baru kerjain sekarang. Saya asal kutip. Oke. Ya. ABD sebangun dengan ABC. ABD sebangun dengan ABC.
Ya, karena ada sudut biru dan sudut X ini. Oke, berarti AD per AB sama dengan AB per AC. Ya, betul. Yaudah, berarti 8 per AB sama dengan AB per 18. Pokoknya AB kuadrat sama dengan 144, AB-nya 12. Oke, nggak ada yang aneh, cuma kesebangunan. Terus, ya, saya bisa kesebangunan lagi atau pakai sifat garis bagi. Kesebangunan lagi juga boleh. Cuma saya mau pakai apa ya bagusnya? Ya, kesebangunan deh nanggung. AB per AC sama dengan PD per PC. Ya, AB 12, AC-nya 18, PD-nya 10, PC-nya nggak tahu. Dapat PC-nya adalah 15. Ya udah kelar kan? Yang susah nyadar kesebangunan. Karena otak kita biasa terprogram kalau sebangun tuh harus ada yang sejajar, tapi enggak. Yang begini asalkan ada 3 sudut sama persis ya sebangun. Ya itu yang buat agak susah spotnya. Ya udah kelilingnya berarti 12 tambah 15 tambah 18. 45. Oke. Iya. Ya, kemampuan lanjut kali ini sepi yang jawab. Nggak seperti kemarin. Padahal kan kesebangunan, ya tapi nggak kelihatan sih. Oke, nomor 7. Nomor 7 kita punya segitiga ABC. AB sama 15, AC 10. Garis berat dari B, garis tinggi C, garis bagi A. Ini berpotongan di 1 titik. Ditanya luas segitiga ABC. Oke, saatnya kita gambar dulu ya. Nah, geometri bahasnya agak lebih lama karena harus digambar dulu. Oke, ini A, B, C. Garis berat dari B di sini. Terus garis tinggi dari C di sini. Dan garis bagi dari B ya, dari garis tingginya mungkin agak di sini. Ya, not bad lah ya. Nggak akurat tapi ya udah. Oke, terus AB-nya 15. Artinya 10. Ya udah sih, luas kan. Luas kan cuma alas kayak tinggi bagi 2 kan? Iya, jadi misalkan ini E, ini F. Berarti luasnya AB kali CF bagi 2. AB kita tahu, berarti targetnya adalah mencari CF. Ya. Menurut saya salah satu cara kerjakan geometri paling berguna adalah kerja mundur. Ya. Butuh apa aja, kita mundur sampai kita tahu. Oke, kita cuma butuh CF. Beres. CF bisa dapat dari mana? Ya, CF kuadrat kan AC kuadrat kurang AF kuadrat. Karena dia bilang, ya, Pitagoras segala macam. Oke, sekarang kita hanya butuh AF. Oke, AF ya. Sekarang kita butuh AF. AF dapatnya dari mana? Ya, bisa pakai Civa atau apa ya. Kalau perpotongan dari 1 titik,
kemungkinan besar akan pakai CEVA. Oke. Kita pakai CEVA untuk dapat AF. AF banding BF kali PT banding CD kali CE banding AE sama dengan 1. Ya, CE dan AE kan sama, bisa dicoret. PD banding CD itu bisa dihitung. Ya. PD banding CD itu adalah AB banding AC. Ini adalah sifat garis bagi ya. Ya, karena ini garis bagi, nanti PD banding CD adalah AB banding AC. 3/2. Ya udah, kita dapat AF banding BF itu adalah 2/3. Ya udah, dapatnya AF-nya 6, BF-nya 9. Ya udah, kita udah punya AF, selesai soalnya. Ya, kira-kira gitu cara pikirnya. Ya udah, CF kuadrat sama dengan 10 kuadrat kurangi AF kuadrat. 6 kuadrat. Ini 8 kuadrat. CF-nya 8. Berarti luasnya adalah AB 15 kali 8 bagi 2. 60. Oke, beres. Ya, kira-kira begitu ya. Ya, jadi pikir kita butuh apa, terus kira-kira bisa pakai apa untuk dapat itu. Ya, tentu saja caranya nggak cuma satu harusnya. Cuma kalau berpulang satu titik, biasanya CEVA sangat berguna. Oke, lagi-lagi soal kesebangunan lagi. Saya banyak sekali letak soal kesebangunan yang tak terlihat. Ya udah deh. Jadi saya ada segitiga tumpul. Sudut A-nya besar 90. AB 21. AC 22. DE pada BC. BD kecil BE. DE 12. Sudut BAD sama dengan ACB. Sudut CAE sama ABC. Ya, geometri gini ya. Jawabannya biasanya jawaban geometri kalau mau objektif jauh lebih pendek daripada bidang lain. Cuma ya, bacanya gambarnya buang waktu. Ya. Karena infonya banyak, terus gambarnya harus akurat. Kalau enggak nanti salah. Oke. Ditanya BC berapa? Ya udah, saya gambar tumpul. Terus tumpulnya di A. Ini 21, 22, enggak baca lah. Terus D-nya di sini. BD kecil BE. PAD sama dengan ACB. Ini. PAD sama dengan ACB. CAE sama dengan ABC. Iya, tapi kalau dari tadi yang kita udah kerjakan, ini udah kelihatannya ini kesebangunan lagi. Sampai bosan. Ya, lagi-lagi ini kesebangunan, jadi saya bisa pecah. Jadi 3 segitiga sebangunnya, ABD. Ya, ini sudutnya merah, biru. Terus ada ACB. Ini ACB. Ini ACE dulu. Ini yang ini E, C, A. Ini kan sudut C merah juga. Sudut CAE itu biru. Kalau lihat gambar. Oke, ini berapa? AC 22. Terus ternyata ABC juga sebangun. Ya, ini dari tadi soalnya begini terus. Saya nggak nyadar pilih soal begini.
Oke. Ya, ini BC. B. BC. Ini A. Ini sudut B-nya biru. C-nya merah. Ya udah kelihatan kan tiga-tiganya sebangun. Karena ada sudut merah, tiga sudutnya sama. Terus AB-nya 21, 22. Oke. Nah, ya udah paling gampang sih misalkan ini X. Bisa BC sama dengan X. Ya udah sisanya kita cari BD dengan CE karena itu yang belum diketahui. Dari kesebangunan BD banding AB sama dengan AB banding BC. Artinya apa? BD per 21 sama dengan 21 per X. Maka BD adalah 441 per X. Terus kita bisa cari CE juga. CE per AC sama dengan AC per X. CE per 22 sama dengan 22 per X. Maka CE sama dengan 484 per X. Yeay, berarti kita sudah dapat semua info ya. Ini 441 per X. Ini 484 per X. Ini bisa kita solve ya. 441 per X tambah 12 tambah 484 per X sama dengan BC. BC itu X. Ini udah jadi persamaan kuadrat. Jadi entah kenapa soal geometrinya jadi persamaan kuadrat ya. Ya udah, dapatnya X kuadrat min 12X min 925 sama 0. Ya kalau kalian solve dapatnya X-nya 37. Ya kenapa BC yang saya misalkan X ya? Karena kita emang mencari BC dari awal. Oke, kira-kira begitu. Ya. Ya, meskipun cuma kesebangunan, tapi sepertinya ya. Nggak semudah yang kelihatan. Banyak yang salah. Ya, gak ada yang jawab. Jadi saya juga merasa bahasnya gimana ya. Ya udah, nomor 9. Nomor 9 banyak yang jawab, tapi semuanya nggak tahu deh jawabannya kenapa begitu. Itu saya punya segitiga ABC. Saya bingung juga kalau bahas ini. Ya, ABC terus biasa DF ini sama IK sama 2IK. Ya. AK sama DK, DK sama 2IK. Ya, ditanya CK banding FK. Ya, kalau kalian gambarnya benar harusnya kelihatan CK per FK cukup panjang, tapi rasanya jawabannya pada jawab CK per FK-nya cukup kecil. Yang jelas ini nggak bisa CEVA, karena ini perbandingan di dalam. CEVA yang di luar. Menelaus nggak bisa juga, karena kita nggak tahu perbandingan yang di luar. Jadi ya, ini contoh soal kelihatannya bisa CEVA Menelaus, tapi nggak bisa. Ya udah, triknya cuma begini, luas. Pakai perbandingan luas BKC per luas ABC adalah DK per AD. Oke, ini berapa? DK per AD setengah. Terus luas. AKB per luas ABC
Ini adalah FK per CF. Ini nggak tahu. Ya, ini anggap aja X itu. Terus luas AKC per luas ABC. Ini adalah EK per PE. Ini adalah 1/3. Udah, kalau kita jumlahkan, ini jadi 5/6 tambah X. Terus luas kiri jadi luas PKC tambah luas AKB tambah luas AKC jadi luas ABC. Magic ini memang salah. 1. Jadi X-nya 1/6. Jadi FK banding CF itu 1/6. Ya udah. Ya, kalau kita misalkan ini Y, berarti ini 6Y. Totalnya 6Y, berarti ini 5Y. Jadi, misalkan FK-nya Y, nanti CF-nya 6Y, nanti CK-nya 5Y. Ya udah, CK per FK itu 5. Saya nggak ngerti kenapa semua jawab 2, mungkin karena menilai segala macam, tapi ya dicek lagi ya rumusnya bisa dipakai atau enggak. Oke, 5 jawabannya. Oke. Kira begitu. Ya, ini sifat menarik ya. Kalau mau dihafal juga boleh. Ya, ini berlaku untuk semua segitiga. Kalau berpotongan itu 1 titik ya. Ya, ini kita bisa pakai sifat ini. PK per AD tambah EK per PE tambah FK per CF sama dengan 1. Ini mirip sifat minimalis tapi versi penjumlahan dan versi untuk di sisi-sisi tengah. Ya, boleh dihafal kalau mau. Ini berlaku pada segitiga. Oke. Kita masuk ke nomor terakhir. Nomor terakhir sepertinya jelas nggak ada yang kerjain karena sengaja saya letak satu soal yang agak lumayan susah. Ya deh, tapi ternyata semuanya cukup susah. Ya, geometri menurut saya susah ukur soal gampang dan soal gak gampang karena kebanyakan jawabannya juga nggak panjang-panjang amat asal kelihatan dari gambarnya. Jadi saya paling susah tentukan soal geometri yang susah yang mana. Ya, mohon maaf kalau terlalu susah. Jadi kita punya segitiga ABC, AC 30, BC 40, AV 50. K pada B, CK garis tinggi, E pada AK, CE garis bagi, CK. Ya sayangnya di geometri nggak ada gambarnya, jadi kalau ya susah. Terus garis sejajar CE melalui B, motong. Dari sini udah kelihatannya soalnya bakal susah. Makin panjang ceritanya biasa susah. Geometri itu makin banyak infonya bukan makin gampang. Makin aneh. Ya. Jika perpanjangan EF, ada perpanjangan lagi. Motong. Sayangnya ya, memang geometri ya, yang susah biasa begini kalau di kota. Oke. Bacanya udah pusing ya, apa ya bahasnya. Ya udah. Ya, kita punya segitiga begini, segitiga ABC, kelihatannya ABC segitiga siku-siku 30, 40, 50. Jadi itu akan memudahkan sedikit dalam gambarnya. Ini segitiga siku-siku. CP 30, 40, 50. Terus CK garis tinggi, ini tegak lurus. Oke, gambar satu-satu. E pada AK, sehingga CE garis bagi. Oke.
di sini. Terus garis sejajar CE melalui B, berarti gini kira-kira. Motong perpanjangan CK, panjang sekali. Ya, di situ. Kalau akurat sih memang agak nyasar ini. Ups. Jangan-jangan nggak sempat ini bahasnya. Saya juga ragu ini sempat. Terus perpanjangan EF, motong AC di D. Luar biasa ya. Ini salah apa ini? Oke. Ditanya luas ADK. Iya, lihat gambarnya udah pusing, udah jelas susah. Oke, yang jelas kita tahu luas ABC itu 30 kali 40 per 2 ya. Yang minimal tahu itulah. 600. Ini deh luas ADK per luas ABC kan kita sudah pernah belajar ya kalau ini. Ini adalah AD kali AK per AC kali AB. Oke, jadi secara teori kita cukup tahu AD kali AK per AC kali AB. Begitu. Oke, pertama kita cari AK per AB dulu ya. Ya, ini kan kita cukup cari ini. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita analisa satu-satu nggak terlalu susah. Mungkin. AK ke AB. Ya udah, karena siku-siku jelas segitiga AKC sebangun segitiga ABC. Berarti AK per AB-nya AK per AC sama dengan AC per AB. Ya kan, AK per AC sama dengan AC per AB. Dapatnya AK adalah AC kuadrat per AB. 900 per 50. Oke, 18. Ya udah, dapat deh AK per AB. 18 per AB. 18 per 50. 9 per 25. Oke, langkah pertama beres, nggak susah. Yang masalah itu adalah yang berikutnya, AD per AC. AD per AC, untungnya masih bisa dihitung AD per AC. Ya. Jadi perhatikan gambar yang saya tandai biru ini. Itu yang ditinjau, karena itu bisa pakai Menelaus. Ya, kira-kira begini. Ini C, K, F, E, AD. Udah bisa pakai Menelaus, CK per FK kali EK per AE kali AD per CD sama dengan 1. Ya udah sih, kita kan mau cari AD per AC ya. Tapi kita juga bisa cari AD per CD aja sih. AD per CD sama dengan FK per C K kali AE per EK. Tak sempat ini. Ya udah. Ya, ini emang sengaja letak salah susah biar tes ya. Begitu. Ya udah, habis itu nanti dapat AD per AC bisa. Harusnya. Nanti detailnya saya tambahkan setelah pertemuan ini selesai. Ya, waktunya sudah cukup. Ya, intinya geometri. Ya, biasanya jawabannya tidak panjang. Ya, bisa dilihat dari contoh-contoh. Kalau lihat soal kota juga jawabannya nggak terlalu panjang dibanding bidang lain. Tapi masalahnya harus gambar, terus yang diketahui banyak sampai pusing, sampai kita lihat gambar pun nggak tahu mau diapain. Intinya begitu. Sampai jumpa minggu depan ke minggu terakhir ya, kombinator lagi. Tapi materi minggu ini akan dikuiskan minggu depan.
Yaudah, sekian dari saya. Nanti saya tambahkan solusinya. Kalau mau dibaca silahkan. Oke, yaudah. Selamat istirahat. Terima kasih.